Assalamualaikum. Sering nggak sih kita ngerasa pengen lebih dekat sama Al-Quran, tapi suka bingung, mulainya dari mana ya? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas panduan praktisnya, langkah demi langkah. Mulai dari cara benerin bacaan, lanjut ke menghafal, sampai gimana cara menjaganya biar tetap lekat di hati. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Perjalanan kita semuanya berawal dari sini, dari sebuah perintah yang datang langsung dari Allah. Ini bukan sekedar saran loh, tapi ini adalah fondasi utama gimana seharusnya kita berinteraksi dengan firman-Nya. Ayat ini ngasih kita sebuah standar keindahan, ketelitian, dan pastinya kekhusyukan. Jadi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan tartil itu? Gampangnya gini, tartil itu artinya membaca dengan pelan-pelan, gak buru-buru, dan yang paling penting harus pas dengan kaidah tajwid. Ini tuh kayak seni membaca Al-Quran persis seperti saat ia diturunkan. Menjaga setiap hurufnya, setiap harokatnya, dan setiap jeda nafasnya. Inilah langkah pertama supaya kita bisa benar-benar mendengar pesan yang ingin disampaikan Al-Quran. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perintah membaca tartil, terus kita bangun fondasinya dengan tahsin. Setelah itu, kita jejaki jalan menghafal atau tahfidz, belajar cara mengikat hafalan dengan murojaah, lalu kita intip gimana teknologi bisa bantu kita, dan terakhir, kita tutup dengan adab dan niat yang lurus. Lengkap kan? Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Perintah buat membaca dengan tartil ini adalah titik start yang menegaskan kalau kualitas bacaan kita itu jadi prioritas utama. Bukan soal cepat, tapi soal benar. Nah, kalau tartil itu adalah tujuannya, maka tahsin ini adalah jalannya. Tahsin itu bukan sekedar melafalkan huruf ya, tapi ini soal membaguskan, menyempurnakan bacaan kita. Tujuannya apa? Supaya kemurnian makna Al-Quran itu tetap terjaga. Jadi, tahsin itu intinya adalah proses buat mempercantik bacaan kita. Ada dua kunci utama di sini. Pertama, tajwid, yaitu aturan-aturan bacanya. Dan yang kedua, makhraj, alias tempat keluarnya huruf yang tepat. Kalau kita bisa kuasai dua hal ini, insya Allah bacaan kita jadi benar dan indah didengar. Terus, kenapa sih tahsin ini krusial banget? Karena tahsin ini mencegah kita dari yang namanya lahan atau kesalahan membaca. Apalagi yang disebut lahan jali, ini kesalahan fatal. Saking seriusnya kesalahan ini karena bisa mengubah makna ayat 180 derajat, para ulama sampai bilang hukumnya itu haram. Nah, ini dia contoh nyata betapa berbahayanya lahan jali. Coba deh perhatikan baik-baik. Huruf ta dan to buat sebagian dari kita mungkin kedengarannya mirip-mirip ya kan? Tapi kesalahan kecil aja dalam pengucapannya bisa mengubah makna demi buah tin menjadi demi tanah liat. Kebayang nggak? Sumpah Allah dalam Al-Quran bisa berubah total maknanya cuma gara-gara salah satu huruf. Inilah kenapa tahsin itu jadi sebuah keharusan, bukan pilihan. Ini dia beberapa jebakan paling umum pas kita lagi baca Al-Quran. Mulai dari panjang pendeknya yang suka ketukar, makhraj huruf yang mirip kayak sa sama ta, lupa hukum tajwidnya apa, berhenti di tempat yang salah, sampai nggak tahu ada bacaan-bacaan khusus atau gharib. Nah, poin-poin ini bisa banget jadi checklist pribadi buat kita mulai memperbaiki bacaan. Oke, setelah fondasi bacaan kita mulai kuat, yuk kita coba naik level, kita masuk ke tahfidz. Sebuah perjalanan yang mulia banget untuk menyimpan firman-firman Allah, bukan cuma di lisan kita, tapi meresap sampai ke dalam hati. Tahfiz itu, sederhananya, ia proses menghafal Al-Quran. Ini adalah sebuah komitmen buat mendedikasikan memori kita untuk menjaga kalam ilahi. Tapi pertanyaannya, gimana cara mulainya ya? Apalagi buat kita-kita yang jadwalnya padat merayap. Ini dia, contoh jadwal yang praktis dan realistis banget. Ingat ya, kuncinya itu konsistensi, bukan kuantitas. Pagi setelah subuh, kita pakai buat ngulang hafalan lama. Waktu istirahat siang, curi-curi waktu buat nambah ayat baru. Sorenya, sebelum asar, ulang lagi hafalan yang baru tadi. Terus malamnya, antara maghrib dan isya, kita pakai buat tilawah dan mengulang semuanya lagi. Sedikit-sedikit, yang penting rutin. Dan ini yang luar biasa. Perjalanan tahfiz ini ternyata nggak cuma bernilai pahala. Penelitian modern membuktikan ada manfaat kognitif yang nyata loh. Aktivitas ini melatih otak kita, meningkatkan fokus, dan secara aktif bisa mengurangi stres. Jadi, menghafal Al-Quran itu ternyata bisa jadi terapi juga buat kesehatan mental kita, ngasih ketenangan yang selama ini kita cari. Keren banget kan? Menghafal itu satu hal, tapi menjaganya, wah, itu perjuangan seumur hidup. Nah, disinilah peran super penting dari murojaah.
yaitu aktivitas mengulang yang jadi kunci utama biar hafalan kita nggak hilang di telan waktu. Jadi tolong dicatat baik-baik ya, murojaah itu bukan sekedar aktivitas tambahan, tapi ini adalah bagian inti dari tahfidz itu sendiri. Ini adalah sistem maintenance buat hafalan kita. Tanpa murojaah yang rutin dan konsisten, hafalan yang udah susah payah kita kumpulin bisa terkikis begitu aja. Sayang banget kan? Nabi Muhammad SAW pernah ngasih kita analogi yang, wah, kuat banget. Beliau menggambarkan hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta dari tali ikatannya. Coba bayangin deh, betapa berharganya hafalan kita, tapi di sisi lain, ia juga bisa hilang dalam sekejap kalau nggak kita ikat dengan kuat lewat murojaah. Ini pengingat yang jelas banget buat kita untuk terus konsisten. Terus, gimana cara mengikat hafalan kita? Ada beberapa metode praktis yang bisa dicoba. Setoran rutin ke guru itu yang paling top, karena ada koreksi langsung. Saling nyimat sama temen juga efektif banget. Selain itu, coba deh manfaatkan sholat-sholat sunnah buat baca hafalan kita. Atau sambil di jalan, dengerin aja murotal dari qori favorit kita berulang-ulang. Di era digital kayak sekarang, kita tuh beruntung banget loh. Kita punya keuntungan yang luar biasa. Teknologi bisa jadi sahabat terbaik kita dalam perjalanan bersama Al-Quran. Asal kita tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Coba deh, kita lihat contoh konkretnya. Aplikasi-aplikasi modern kayak Qur'ah. Banyak banget fitur keren yang ditawarkan. Ada Al-Quran dengan kode warna tajwid yang bantu pemula, ada jalur belajar yang terstruktur, dan yang paling canggih, ada fitur tutor AI yang bisa ngecek setoran murojaah kita. Ini tuh kayak punya guru preset 24 jam nonstop di saku kita. Teknologi benar-benar bisa mengakselerasi proses belajar kita. Oke, kita udah ngobrolin soal teknisnya, cara membaca, menghafal, dan menjaga. Sekarang kita masuk ke fondasi spiritualnya. Karena semua usaha teknis tadi bisa jadi sia-sia kalau nggak dibarengi adab yang benar dan niat yang luhur. Seorang ahlul Quran itu ibarat pohon yang kokoh. Akarnya adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala dan hati yang selalu dijaga dari maksiat. Batangnya adalah disiplin waktu dan rasa hormat sama guru. Ranting dan buahnya adalah usaha untuk mengamalkan apa yang dihafal, serta lisan dan perbuatan yang terjaga. Semua bagian ini harus tumbuh bareng, karena seorang penghafal Al-Quran itu membawa kalam Allah di dalam dirinya. Itu sebuah tanggung jawab besar. Nah, setelah semua pemaparan ini, pertanyaan terakhirnya kembali ke diri kita masing-masing. Apa langkah Anda selanjutnya? Mungkin langkahnya adalah mulai memperbaiki satu makhraj huruf, atau menyisihkan 15 menit setiap hari untuk murojaah, atau mungkin langkah pertamanya adalah mencari seorang guru. Apapun itu, semoga obrolan singkat kita ini bisa jadi pemantik buat kita semua untuk mengambil satu langkah nyata ke depan dalam perjalanan indah bersama Al-Quran. Terima kasih.